Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kita memuji kepadanya, kita juga mohon pertolongan kepadanya, kita mohon ampun juga kepadanya, dan kita minta perlindungan dari berbuat keburukan, berbuat kejelekan, juga berlindung kepadanya. Siapa yang memilih petunjuk Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Juga siapa yang memilih sesat, Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah atau memberi petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita wajib bersyukur karena masih diberi karunia, nikmat, rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga malam hari ini kita masih bisa belajar bersama untuk mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, supaya kita paham tentang petunjuk itu dan mengerti jalan kehidupan kita yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kemarin diselingi dengan style video, namun malam ini kita lanjutkan tentang program Allah yang berhubungan dengan setelah kita dibangkitkan. Sebagai pengingat bahwa setelah dibangkitkan ada dua macam manusia bentuknya, yang kemarin sudah saya tampilkan, sedangkan kita saat ini sudah dalam posisi ada yang di sini, ada yang di sini. Bahwa para mutakin nanti akan berwujud manusia sempurna. Di antara ayat-ayat itu di dalam surat Al-Waqiah ayat 60, kemudian 61, kemudian surat Al-Ma'arij ayat 39, sedangkan orang yang kafir menjadi batu atau besi bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 24, surat Al-Isra ayat 50, surat Fusilat ayat 20, kemudian surat Ar-Rahman ayat 41. Nah, dari berbagai di sini, sekarang kita akan melihat bahwa kalau yang orang kafir itu dibawa ke neraka. Namun sebelumnya kalau kita membaca Al-Quran, itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ketika kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah pada Allah dari setan yang diancam. Jadi kita berlindung, dan ayat ini salah satu ayat yang ditakuti oleh setan, karena memang tidak mungkin dia, namanya setan membaca ayat ini ya. Maka di dalam ayat 99-nya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa dia setan itu tidak
ada baginya daya atau kekuatan atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal pada Tuhannya. Jadi setan itu tidak bisa menggoda kalau orang itu betul-betul beriman dan tawakal, Pak. Ini yang ayat 99. Maka kita salah satunya kita harus beriman dengan ayat Allah, kemudian kita pahami, kita tadabbur, kita korelasikan ayat satu dengan yang lain sehingga membentuk pengertian. Nah, di situ kalau kita setelah ilmunya dapat diamalkan semampunya, kemudian kita tawakal pada Allah, ini setan tidak bisa mengganggu. Ini janji dari Allah. Jadi syaratnya amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, beriman, percaya dulu. Karena apa? Innama sultanuhu alal ladina yatawallaunahu waladina hum bihi musyrikun. Sungguhnya dayanya setan itu adalah atas orang-orang yang menjadikannya pimpinan dan orang-orang musyrik dengannya. Jadi kalau setan jadikan pemimpin, setannya di depan, ya dia akan bisa punya daya untuk menggoda. Apalagi untuk orang musyrik itu otomatis mudah digoda oleh setan. Istilahnya di dalam jalan setan. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat tentang kemusyrikan itu kan, musyrik itu dalam hal ibadah, kemudian kultus individu, kemudian menuhankan selain Allah, kemudian musyrik dalam hukum. Nah, itu kalau hal-hal yang demikian kita langgar, kita serikatkan Allah, pasti kita akan digoda oleh setan. Maka kembali ke An-Nahl 98 tadi, kita supaya ta'awud dulu, istilahnya minta berlindung kepada Allah dari setan yang dirancam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada tema bahwa orang kafir dibawa ke neraka. Kita lihat dulu di dalam surat Al-Alaqah ayat 25 sampai 37. Mungkin kalau kemarin sudah, kita mengulangi sedikit nanti supaya kita tahu yang mutakin juga dibawa ke surga. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam u'ta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Jadi yang dilungi kitab rekaman dari kiri itu ya terus ngomong, wah gue serasa nompo wae ya. Cara buku tabungan ini pun tekor. Jadi nompo istilah defisit. Jadi cara wong belanjan ngoten, belanjane tanggal 1 tanggal 31 napa tanggal 1 ngoten. Sadurunge wis ngemping, belanjane 3 juta, ngempinge pun 3,5. Dadi mung nari catatan min 500 kemarin. Wah, serasa nompo catatan wae iki malah dianggap sah, malah itu di 500 malah gitu. Tapi tidak bisa karena ini orang nanti kalau sudah dibangkitkan, Pak, itu semua cerdas. Jadi orang kafir, orang mutakin itu kecerdasannya sudah luar biasa. Nanti di sana itu sudah mengetahui segala sesuatu dengan betul-betul paham. Maka di dalam surat 26, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Nah, karena di dunia tidak belajar, ya mau dihisabnya ramudeng. Maka ya laitaha kanatil qodiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Rumangsane nek mati ya wis rampung. Karena dia apa? Waktu dunia ma'akna anni maliyah, hartanya sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Jadi dheweke ya paham, jebule bondoku ndek ben iki ora manfaat. Dewas tak gul-gulke. Aku awan bengi kancane do ngaji aku golek duit. Kancane do salat jamaah aku golek duit. Nah, akhirnya itu. Halaka ani sultaniyah,
telah hilang kekuasaanku daripadanya. Yang punya kekuasaan juga hilang. Dulu punya jabatan, ternyata juga tidak berguna di sana. Tuasa andel-delke, nah gitu. Khuduhu fagulu. Allah kemudian berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangan dan ke lehernya. Ini nyuruh malaikat. Sumal jahima soluh. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi malaikat disuruh membawa orang kafir tadi. Suma fisil silati darauha sab'una dira'am fas'aslukuh. Kemudian beritlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Israel sobonggo Pak, rantai itu ini dawa. Innahu kana layu minu billahil adim. Sungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Tidak beriman pada Allah ya, caranya beriman pada Allah kan beriman kepada firman-firmannya dulu, beriman kepada ayat-ayatnya dulu, nanti akan mengenal Allah. Karena mengenal Allahnya itu dari ayat-ayat Pak. Tanpa ayat kan tidak bisa mengenal Allah. Wala yakhudu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Pelit, pedit, tidak peduli lingkungan. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Jadi di sana nanti ya udah sendirian, tahu jawab sendiri. Wala ta'amu ila min gislin, dan tiada pula makanan sedikitpun baginya kecuali dari darah dan nanah. Ya, makanannya di sana mengerikan, darah dan nanah. Layak kuluhu ilal khotiun, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa makanannya darah dan nanah. Wa yaumal qiyamati tarol ladina kadabu ngalallahi wujuhum muswadah alaisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta. Kadabu itu dusta. Allah pada Allah, wujuhum muswadah, mukanya menjadi hitam. Jadi orang berdosa nanti di sana begitu dipanggilan mukanya sudah menjadi hitam, muswadah. Kalau hajar aswad itu hajar batu, aswad hitam Pak. Kalau muswadah itu tempat hitam maksudnya, jadi hitam. Jadi isim makan muswadah. Alaisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi dia masuk di situ. Jadi istilah jahanam itu api besar, nanti ada istilah jahim api penyiksaan, sakor api yang membakar, kemudian sair api yang menghanguskan. Semua api, nar juga api. Kemudian yang di Surat 32 ayat 20. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan. Pengennya ya metu, dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan pada mereka, rasakanlah isi kenan neraka yang dahulu kamu mendustakan. Jadi rumah saya deben orang yang rokok. Mas, itu narkoba itu haram loh mas. Ah, ra percaya. Ya saiki swarga neraka ya saiki ya. Akhirnya nanti juga masuk ke sana. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi orang berdosa Pak, biasanya di dunia ini juga diberi istilahnya azab adna, azab yang dekat. Maka nanti banyak ayat-ayat Al-Quran itu azab itu adalah dunia wal akhirah. Jadi siksaan itu dunia dan akhirat. Nah, yang membedakan siksaan dan ujian, biasanya kalau siksaan itu azab itu memang sebelum kena itu dia berbuat yang mungkar atau faksa. Kemudian setelahnya itu biasanya tidak menambah keimanan, tidak mau bertobat.
Jadi dia di dunia istilahnya sudah diperingatkan berulang-ulang, itu masih nekat, itu akhirnya juga bisa dibaca di dalam surat Al-An'am ayat 44 dan ayat 65, Pak. Di situ ada. Jadi Allah itu ngiling gese 1 2 1 2, akhirnya ketika ndak mau dilingge ya diadab dengan tiba-tiba. Kemudian di ayat 22, wa man atlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya. Nah, jadi orang yang dolim, atlamu itu adalah isim superlatif, wong sing paling dolim. Wiman wong, ya, mimman itu dari min dan man, dari orang. Dzukira, ya, fi'il mabni majhul, artinya diperingatkan, diayati dengan ayat-ayat Rabbi Tuhannya. Iki lho Al-Quran, iki lho ayat, iki lho anak. Tapi apa? A'rada anha, berpalingan darinya. Jadi dudoi ayat ini malah berpaling, ya. Maka dia termasuk orang yang adlama, ini orang yang demikian itu. Padahal ayat itu yang harus diimani, harus yang dipercaya sebagai petunjuk, sebagai pelajaran, sebagai sifat obat, namun malah berpaling. Nah, akhirnya juga ya itu kena siksa dunia. Di dunia pun tidak tentram, Pak. Orang yang keyakinan kepada ayat itu ragu-ragu, tidak mungkin tentram. Karena yang dipegang itu mesti don, Pak. Kira-kira, tapi kalau ayat itu pasti. Pasti. Jadi kalau ada kita diberi program Allah di dalam dada, Allah tahu yuwaswis yang dibisikkan, kita yakin ayatnya, yakin, kita yakin. Kemudian ada di kuduk kita ada apa? Kitab yang nanti suruh baca sendiri di akhirat, kita yakin. Karena jelas ayatnya. Kemudian yang namanya Raqib Atid itu hanya mengawasi, Raqib itu penjaga, Atid yang tersedia, ya. Di dalam surat Qaf di ayat 16 sampai 19 itu kan ada Raqib Atid. Jadi kitab rekamannya di sini di dalam surat Al-Isra ayat 13-14. Kemudian Raqib itu pengawas, Atid yang tersedia. Jadi malaikatnya itu hanya mengawasi. Nah, itu jelas, maka kita percaya ayat itu. Tapi kalau a'rada itu berpaling, orangnya muridun namanya. Dia termasuk orang yang zalim. Maka orang yang zalim menurut surat 18 ayat 29 itu kalau minta minum diberikan cairan besi yang lebur wajah. Jadi sebetulnya ayat Al-Quran itu satu dengan lain selalu berkorelasi, Pak. Selalu menguatkan, selalu menyempurnakan, kemudian saling menjelaskan. Jadi tidak boleh kita sepotong-sepotong, gitu. Dan kemarin juga sudah bahwa orang kafir itu dibawa ke jahanam itu berombongan, rame-rame. Nek nonton film rame-rame itu iso guyang-guyu, Pak, gumyak-gumyak gitu. Tapi digiring, dibawa ke jahanam berombongan. Sehingga apabila sampai ke jahanam itu dibukakan pintu-pintunya sudah terbuka, yang menjaga ini juga malaikat, apakah belum pernah datang kepadamu rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat. Jadi apa wirung tahu teko rasul yang kowe. Nek zaman rasul wis ana ya apa urung ana wong sing macake ayat-ayat marang ayat-ayat Tuhanmu kepada kamu untuk meringatkan hari ini. Ya jawabnya juga benar, telah datang tapi telah pasti berlalu. Dia itu ya tadi muridun tadi berpaling tadi, tidak mau. Maka suruh masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Dan kamu kekal di dalamnya, Pak, kekal khalidina fiha. Nah, karena apa? Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sana merintih di sini surat Fussilat ayat 29. Wa qolal ladzina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Rabb, kami
perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Ya. Maka kalau beragama taklid, Pak, menurut orang ya ini, di sana kon nunjukkan, ini loh mana sih orang yang menyesatkan kami. Wong ayatnya harusnya demikian, kok tidak demikian, sehingga dia tersesat. Demikian. Harap tak kau ngisorku, maksudnya gitu. Tahta akdamina. Kalau ada hadis apa, al jannatu takta akdamilu mahat. Surga di bawah telapak kaki. Kalau di sini, wong sing neng rokok tahta akdamina. Tak kau dalam aku ngisor. Maksudnya gitu. Minal asfalin, paling hina di bawah ini. Maksudnya gitu, sing gitu. Nah, karena apa? Tidak boleh taklid dalam beragama ini karena menurut surat Al-Isra ayat 27 kan, wala takum ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengerjakan sesuatu sebelum tahu ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan afidah itu nanti ditanya. Kemudian di dalam surat 10 surat Yunus ayat 100, Allah murka kepada orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 7, wa ma yadzakaru ila ulul albab, tidaklah yang memikirkan kecuali orang yang berakal. Ulul albab, semua orang punya akal, Pak, tapi tidak semua orang ulul albab, bedanya di situ. Jadi ini untuk yang kafir. Nah, namun kebalikannya, orang mutakin itu juga dibawa ke surga. Jadi nanti tadi kan kalau orang kafir dibawa ke neraka, orang mutakin juga dibawa ke surga. Dalam surat Al-Halaqah ayat 19 sampai 24 ini kita simak bersama. Fa'ama man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang yang diberikan kitab rekaman itu dari kanannya, fayaqulu hahumu iqra'u kitabiyah, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Jadi seneng, ini donantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Fahuwa fi isyatir rodiyah, maka orang itu, orang mutakin tadi, berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, diridhoi. Jadi sebetulnya, Pak, kuncinya orang hidup ini kan sebetulnya bukan untuk bahagia, tapi satu adalah kita supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau diridhoi ya sudah luar biasa nikmatnya. Jadi kita jadi orang tua yang diridhoi, jadi anak juga jadi anak yang diridhoi, maksudnya tidak melanggar hak orang tua maupun hak anak, tidak nglirwake cara Jawa, bahasane Indonesia apa nglirwake? Kewajiban. Jadi orang nglirwake kewajiban nek cara Jawa. Angel nggih basa Jawa di Indonesia. Nglirwake itu apa ki? No, Pak. Nyepelake nggih Jawa, maksudku bahasa Indonesia nglirwake. Ya, melecehkan, ya bisa. Ya. Terus di situ nanti kita akan diridhoi. Jadi posisi kita apapun itu minta diridhoi, Pak. Bapak Ibu nuwun sewu. Jadi kados Pak Sabto, jadi PDI Persatuan Dosa Indonesia ya, yang minta yang diridhoi itu loh. Mau nikah lagi ya minta yang diridhoi kan gitu. Jadi walaupun sendiri kalau diridhoi kan juga enak. Nah, jadi istilahnya nerimo. Nah. Jadi bapak-bapak yang punya istri juga diridhoi. Mungkin ibu ada yang sendiri juga diridhoi kan begitu. Diridhoi dalam arti apa? Ya memang mungkin saya juga pengen jodoh tapi belum ada ya.
minta yang diridhoi walaupun sendiri diridhoi kan begitu. Nah. Menyendiri itu kan juga suatu pilihan, Pak. Tapi nek jomblo itu nasib. Gitu nih. Gitu. Jadi walaupun sendiri atau berdua, jalan ke surga itu semua ada, asal kita selalu hidup diridhoi. Nah, termasuk nanti di sana juga orang yang diridhoi kehidupannya itu fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi, Pak. Jadi kenapa surga kalau neraka itu rendah? Ya nanti kita bahas di belakang. Kalau surga itu tinggi. Kemudian kutufuha daniyah, buah-buahnya didekatkan, Pak. Jadi memang buah itu juga lambang kenikmatan, Pak. Maka di dalam ilmu kesehatan yang namanya buah itu adalah sangat penting. Nah, berarti nanti di sana itu hidup konkret, Pak. Bukan hanya roh. Jadi nanti setelah roh dan jasad disatukan, orang yang masuk ke surga itu adalah menjadi manusia yang sempurna. Di sana juga memakan buah-buahan ya konkret, makan memang betul-betul apa yang diinginkan. Jadi nanti ada ayat yang apa yang diinginkan itu dikasih. Dan di sana tidak ada istilahnya rasa dengki, rasa iri, nggak ada. Maka di situ diteruskan kulu wasrobu hanian, makan dan minumlah dengan ya bima aslaftum, dengan apa yang kamu kerjakan, sebabkan amal maksudnya gitu. Bil ayamil kholiyah, amal itu telah kamu kerjakan hari-hari yang lalu, maksudnya waktu di dunia. Jadi kita disuruh makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal. Jadi bukan hanya niat saja, tapi amal yang bisa kita memasukkan kepada jannah atau surga. Kalau saya lebih tepat jannah ya. Nah, yang kemarin kan ada ashabul simal, ashabul yamin. Nah, ini yang golongan kanan akan dijanjikan Allah di sini. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa masakinna thayyibatan fi jannatin adnin wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul adzim. Surat Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat yang bagus di surga Adnan. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Bahasa di sini, Pak, ini ada dua terjemah ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ada yang ahli astronomi menerjemahkan jannatin surga, jannah, tajri yang bergerak, min tahtiha dari bawahnya, al-hana anhar itu dari kata nahrun, siang. Jadi bergerak siang-siang. Maksudnya bahwa surga itu tidak di bawahnya itu ada siang-siang. Jadi matahari di bawah sana jauh sekali, tidak terlihat oleh surga yang di atas. Dari istilahnya terangnya dari surga itu adalah terang dari bintang-bintang yang begitu banyak, yang saat itu memang dimensinya sangat tinggi. Jadi nanti ada ayat yang mengatakan bahwa di surga itu tidak melihat matahari, tidak melihat teriknya matahari. Ya, nanti banyak ayat yang demikian kita bahas juga. Kemudian kalau di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga adnin yang mereka masuk ke dalamnya
bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, jadi di sana nanti syaratnya itu solaha, Pak, menurut ayat ini. Waman solaha, nah, yang masuk sana ini. Solaha dari min abaihim. Nah, di sini bapak-bapak ini abaihim ini termasuk bukan bapak itu, mbahnya ke sana, Pak. Keturunan yang sana itu abah, istilahnya dalam bahasa Al-Qur'an abaihim itu ya yang bin gitu sana. Kemudian kalau azwajim ya jodoh-jodohnya atau istri-istrinya, kalau istri ya suaminya, pasangannya maksudnya, azwajnya kan pasangan. Wa dzurriyyatihim, dan keturunannya, jadi anak, cucu, cicit dan seterusnya. Di sana syaratnya yaitu sholaha, beramal soleh. Nanti di sana akan dimasukkan kepada Janatun Adnin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat beberapa ayat yang berhubungan dengan surga, itu juga tidak lepas dari kita di dunia ini. Salah satunya juga kita di dunia ini adalah saling berpesan, tapi berpesannya itu tidak dengan kekerasan, tidak radikal itu maksudnya. Jadi dengan sabar dan kasih sayang. Kita lihat di dalam surat 90 ya. Di sini kita potong yang ayat 17 saja. Sumakana minalladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Jadi kalau orang kafir itu kebalikan dari sini, tapi kalau orang yang beriman itu tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi dalam saling berpesan itu dengan sabar dan kasih sayang. Nah, kalau sudah demikian, ulaika ashabul maimanah, mereka itu orang-orang yang menjadi golongan kanan. Biasanya kan ada Pak, orang yang ngandani wong niku malah nopo ya, dengan nada yang tinggi, sehingga orang itu dalam dakwah itu orang malah lari, tidak mau. Padahal kalau yang bagus itu adalah dengan sabar dan bil marhamah, dengan kasih sayang. Nah, ayat ini dikorelasikan dengan surat An-Nahl surat 16 ayat 125. Itu disuruh kita untuk apa ya? Mengajak itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak seorang itu bil hikmah wal mau'idul hasanah, dengan hikmah dan mau'idah itu pelajaran hasanah yang baik. Tapi kalau diskusi sampai jadilhum ya, wajadilhum bilati hiasan, kalau sampai diskusi setengah debat itu bilati hiasan, dengan cara yang ahsan, baik, tidak kontok-kontokan gitu. Kalau tidak ada ditemu ya sudah, masing-masing punya. Nah, keadaan di surga Bapak Ibu bisa lihat di surat Kahfi ayat 31. Nanti di sana pakai baju hijau ya. Biasanya kalau di dunia kan sesuatu yang hijau itu kan menyejukkan mata, Pak. Lambangnya saja kalau nabati tanaman itu kan hijau. Kemudian kalau warna merah itu api. Ya, kita lihat
orang yang di surga, ulaika lahum janatun adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya, atau yang bergerak siang-siang di bawahnya. Dalam surga itu ya, fiha min asawiri min dhahabin. Mereka dihiasi dengan gelang emas. Nah, biasanya kan para wanita yang suka demikian. Wayal basuna siyaban khudron. Khudron min sundus. Jadi pakaiannya hijau dari sutra yang halus, wa istabrok, dan sutra yang tebal. Mutakiina fiha alal aroiki. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas, di sini dipan-dipan ya, harusnya di atas singgasana Pak. Mosok di surga dipan. Nikmas sawabu wa hasunat murtafaqo. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Jadi keadaan ini juga konkret. Nek bapak ibu mungkin, wah aku bosen dengan baju hijau, warna hijau ganti, ya boleh. Wong di sana bapak minta dikasih ya. Ya, ini mau menggambarkan ya, siaban kutro itu pakaian hijau. Itu memang di dunia ini yang paling menunjukkan adalah hijau. Maka biasanya yang berlambang hijau itu untuk hal-hal yang menyejukkan mata. Gitu. Yang berkorelasi dengan ayat ini dalam surat 76, surat Al-Insan ayat 12. Wa jazauhum bima sabaru janatin wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra, Pak. Jadi waktu dunia itu sabar dalam belajar, sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar dalam mencegah kemungkaran dan lain-lain. Mutaqiina fiha alal aroiki la yarawna fiha syamsan wala zamjasiruna. Ini tadi kan saya mengatakan bahwa di surga itu tidak melihat teriknya matahari. Ternyata di dalam surat 76 ayat 13. Di dalam surga tadi mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Nah, sekarang perbandingan terjemah ya. Di sana mereka, di sana di surga maksudnya, bersenang-senang di atas singgasana, Pak. Tidak mereka lihat matahari di sana dan tidak juga corona. Jadi istilahnya di sini kan, kalau di situ dipan, di sini diartikan singgasana ya. Layarona, jadi dari ro'a yarau, melihat, mereka melihat fiha ya, di dalam surga itu samsan itu matahari ya, wala, dan tidak juga melihat, ini wawatop, zamhariro, itu adalah corona. Nah yang terik corona itu kan nanti Pak, tanggal 9 Maret ada apa, gerhana total, tapi yang lewat di jalur sana Sulawesi ya Manu, sini juga tidak total tapi ada gerhana. Itu namanya Zamzahiro, itu corona itu loh, yang silo yang jadi di surga nanti tidak melihat itu, maksudnya demikian. Sana memang sejuk, indah, dan yes, tidak usah dibayangkan dulu, tugasnya kerjakan dulu ya. Lagi bayangnya ya seperti itu enggak. Tapi konkret, masalahnya tetap konkret ya di sana. Nah, maka di dalam surat 14 dan 15 ya, masih surat Al-Insan ini, surat 76. Wadaniyatan alaihim dilaluha
Wadulil lat kutufuha tatlila, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Jadi buah, jangan pengen buah durian ini di surga ada durian di Pak, nah, gitu loh gambarannya. Apel ya di gitu loh. Nah, jadi pokoknya wis, nah di dunia wis kaya ngono, jenengan saiki gawe buah ndi-ndi wis iso, apalagi di sana. Luar biasa. Masalah nganggo duit. Nah, di sana ada tinggal anu ya. Kemudian wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidatin wa akwabim kanat qawarira, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Ini tempat minumnya, tempat makannya itu memang luar biasa. Qawarira min fidatin qadaruha takdiro, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi gambaran ini memang sing duwe ngeten iki nek ning donya wong sugih-sugih, Pak. Mula digambarke ning kono kaya ngono kan begitu. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha yanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Tapi jahe surga, Pak, bukan jahe ini sini ya. Mungkin rasanya nyus, betul. Nah, jane udan-udan ini ya wetang jahe. Aku yang bayangke arep makan ngaji mau sono. Udan-udan ini kok hawane kok ngantuk. Ngene iki enake wedang jahe ning ngarep TV lho ngoten sono. Tapi bayangke tok. Engko gampang lho. Sing penting iki kewajiban sih. Wong arep swarga kok ning ngarep TV. Nah, ngaina fiha tusama salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Jadi mata airnya di sana. Dan ayat 19, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Jadi nyawang pelayan sing muda itu rumasane mutiara, Pak. Saking hebatnya dan indahnya, Pak. Sedang penjiran kalau ingat di dunia saja, Pak. Nalika Zulaikha itu dielek-elek karo wong wedok-wedok, ya, wanita-wanita yang lain. Oh lah, kowe ora ngerti rupane Nabi Yusuf kok wis rene. Nyoh tak kaya apel siji-siji karo pisau siji-siji. Nah, yo mangan apel. Mangan tenan lagi iris-iris Yusuf liwat. Do melengkong kabeh. Sampai drijine keiris, oh bayangkan. Itu di dunia saja. Weruh bagus mula nek napa di dalam surat Ali Imran ayat 14 itu disebutkan kubus sahabati minanisa, ya. Kuwi dibantah wong wedok. Wah, sing sahabat itu kok wong lanang yang wedok. Iya, itu ayat itu surat Ali Imran 14, iya memang laki-laki sahabat dengan wanita. Tapi karena Allah itu bahasanya sangat indah, ya. Dari konteks Zulaikha memberikan pisau dan buah kepada wanita kemudian Yusuf lewat, itu pun membuktikan sebenarnya wanita itu juga suka laki-laki kan begitu. Sampai drijine keiris, ya. Kalau mau baca di dalam surat 12 ayat 1 sampai selesai. Itu kisah Nabi Yusuf. Nah, itu di dunia ya, apalagi nanti di surga, Pak. Di sana mutiara bertaburan, kalau kita melihat kan luar biasa. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Nah, luar biasa dia. Ngaliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrokun wa hulu asawiru min fidatin wa saqahum rabbuhum saroban tahura. Yang ayat 21-nya, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau, Pak. Jadi sama tadi di dalam surat Al-Kahfi tadi, dan sutra tebal
dan dibagikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Saroban tohuro, ya, saroban itu minuman, tohuro yang bersih. Jadi pokoknya luar biasa indah gitu kan. Maka di dalam surat Zumar ayat 73 ya 73, wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumaro, dan orang-orang yang bertakwa mutakin pada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Kata idza ja'uha wa futihat abwabuha, maka ketika sampai di surga sedang pintu-pintunya itu terbuka, wa qala lahum khazainuha, maka berkatalah penjaga-penjaganya, salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, jadi selamatan atas kamu. Tibtum fadkhuluha, berbahagialah kamu, maka masukilah surga itu. Khalidin, kekal di dalamnya. Lagi tekoes disambut, selamat ya, salamun alaikum, berbahagialah kamu. Bahagia, masuklah kamu di surga itu dengan kekal. Kemudian wa qulul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dah, dan mereka yang di surga itu mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Wa awrasnal ardo natabak wa minal jannati khaisu nasya, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kendaki, jadi di mana saja di surga itu. Fanikma ajrul amilin, maka surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi kuncinya beramal. Jadi di sana juga mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka dikuatkan juga di dalam surat 83 bahwa orang abror itu juga di surga. Innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang berbakti itu benar-benar di dalam surga yang penuh kenikmatan. Nalal araiki yang durun, mereka duduk di atas singgasana sambil memandang. Nah, mungkin di situ dipan. Ta'rifu fi wujuhihim nadrotal naim, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Jadi orang yang di surga, menurut surat 83 ayat 24, wujuhum nadrotal naim, wajah mereka itu penuh kenikmatan. Karena apa? Karena memang yang di surga mutakin itu dijadikan manusia yang sempurna. Jadi wajahnya berseri-seri. Di sana tidak seperti yang ke neraka tadi, wajahnya sudah hitam, kemudian menerima kitabnya dari kiri. Tapi kalau yang ke surga adalah manusia sempurna, wajahnya berseri-seri, menerima kitab rekaman dari kanan. Yusqauna min rahiqin mahtum, mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak atau tempatnya. Jadi di sana boleh minum apa saja. Hitamuhu miskum wa fi dzalika falyatana fasil mutanafisun, laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Wah, pokoknya ini minumannya serba enak gitu aja, Pak. Saya tidak bisa bayangkan ini warna-warna ini. Ya. Jadi untuk menguatkan tentang di surga tadi, termasuk juga di dalam surat 35 surat Al-Fatir ya, ayatnya 33, Janatun adnin yadkhulunaha, bagi mereka surga adnin, mereka masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka dalamnya adalah sutra.
Jadi pokoknya serba indah luar biasa. Ya. Maka dari hal yang demikian itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita beramal sebaik-baiknya sehingga kita bisa meraihnya. Karena tanpa kita raih, ya kita tidak bisa masuk ke sana. Maka nanti tema yang akan datang adalah jalan menuju jannah. Di banyak hal yang kita lakukan, namun tadi sudah seperti itu keadaannya, kebalikan daripada orang yang di neraka atau neraka. Jadi kuncinya adalah kita beriman, kemudian beramal soleh. Setelah itu kita tawakal. Jadi tawakal itu memang penting, karena kalau ada orang yang tawakalnya kepada selain Allah, contohnya gini, ada pilkada, tawakalnya karo jagone, nek jagone kalah, itu ya nesu, namanya demikian. Tapi kalau pilkada, tawakalnya karo Gusti Allah, jagone kalah ya wis, wong ini sudah kita terima, kita tawakal pada Allah kan enak Pak. Tapi kalau tawakalnya kepada manusia ya itu udah isinya juga segala sesuatu dunia aja. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mutakin. Saya kira tidak ada komentar ya. Sudah cetok. Ya walaupun waktunya kurang karena ini mundur ngisaknya, kita kurang dari 1 jam nggak apa-apa, tapi yang penting kita masih bisa belajar, saling mengingatkan, kita istilahnya berkomunikasi dengan Allah adalah kita membaca ayat-ayatnya. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.